Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita lanjutkan lagi dengan Ketua KSBN. Ibu Ketua, seperti yang kita jabarkan di atas. Saya tertarik dari tadi Ibu mengatakan saling menghargai di sini. Seperti apa sih realnya di sini sesama pelaku seni itu sendiri? Ya, memang kan di sini saya sangat bersyukur ya, karena di sini semuanya baik sanggar-sanggar yang sudah ada terbentuk di Palangkaraya maupun di tempat lain, baik yang sudah lama, yang senior ataupun yang junior gitu kan. Jadi sudah mulai berkembang. Artinya saya dulu juga kebetulan juga suka waktu zamannya SMP SMA juga ikut sanggar selama masa itu. Waktu itu saya ikut juga pulang sekolah, jadi kami menari, kami melakukan aktivitas kegiatan yang istilahnya mengisi waktu luang kami. Nah, sehingga sanggar-sanggar yang sudah senior-senior ini itu sudah berkembang. Jadi berkembang, mereka membentuk junior-junior lagi, artinya regenerasi, dan itu sangat bagus sekali. Nah, jadi kita berharap di sini supaya nanti di dalam kita mengembangkan satu kreasi ataupun kegiatan seni, ya kita jangan ngelihat dia senior ataupun junior gitu kan, tetapi yang kita lihat adalah kreativitasnya. Jadi kita lihat kreativitasnya, juga potensinya yang ada, serta kreasinya. Nah, jadi itu yang kita juga ingin itu angkat, sehingga ini nanti akan ada satu seleksi alam yang istilahnya tidak hanya menggunakan satu event ataupun satu sanggar, tetapi dengan adanya kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini kan yang saya dengar kemarin karena saya ke kantor seni dan budaya di Tilung. Nah, itu mereka sedang melakukan aktivitas, mereka latihan untuk memperebutkan piala Kapolda kalau tidak salah kemarin itu. Nah, jadi itu juga salah satu sanggar-sanggar yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah itu tuh bertanding. Dan saya sangat senang ternyata ya banyak juga yang memang betul-betul mereka mempunyai profesional dan keahlian masing-masing, dan itu nanti yang akan dinilai. Nah, jadi di sini kita saling menghargai juga kan, baik senior, baik pun junior, dan kita melihat adalah seninya dan budayanya. Yang kita lihat adalah kreasinya, potensinya, serta kita lihat adalah kreasinya itu bagaimana itu terus bisa kita kembangkan sehingga kita bisa saling mendukung, saling mensupport, dan kita di sini supaya kita ini bisa bersatu, supaya kita ini bisa menjadi lebih besar lagi. Ini yang dalam hal yang kelihatan, Ibu. Bagaimana dengan yang namanya adat istiadat kita, kemudian tatanan hidup kita sendiri, khususnya di Kalimantan Tengah. Contohlah kita ambil Huma Betang, kemudian Belum Bahadat. Bagaimana nanti teman-teman di KSBN ini menerjemahkannya kepada masyarakat, khususnya juga masyarakat dalam tanda kutip yang tidak sama adat budayanya dengan kita. Misalnya ada pendatang. Ambillah kita contoh, karena kita banyak di sini saudara-saudara kita dari suku Jawa. Teman-teman dari KSBN ini mensosialisasikan kepada mereka, ini loh contoh di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ini loh budaya kami seperti ini, Huma Betang seperti ini, Belum Bahadat itu seperti ini. Gimana, Ibu? Ya, itu tadi kembali lagi seperti yang sudah saya perhatikan ya, dan lihat bahwa dari DAD sendiri ya. Nah, kita juga melihat bahwa adat istiadat kita juga di situ memang dikembangkan juga gitu, dan bahkan melestarikan itu juga gitu kan. Jadi kita berharap juga sinergi dengan DAD juga nanti, bahwa KSBN juga bisa nanti berperan aktif juga di sini. Dan memang kayak sekarang ini kan kayak Belum Bahadat dan sebagainya, Rumah Betang juga jarang tuh yang paham sekarang. Iya, karena memang seperti yang kita tahu, yang kita dengar itu kan di Tumbanganoi, bagaimana di situ seluruh bahkan seluruh dunia itu berkumpul tentang situs budaya adat, yang memang kita di situ mempunyai Rumah Betang, yang mana setiap apapun di situ kita rembuk dan kita bersama-sama bahkan bisa hidup bersama. Bahkan kemarin saya terkagum-kagum juga karena KSBN juga kan kita dengan COVID-19 ini, nah kita juga melakukan aksi sosial dengan memberikan bantuan sembako ke pelaku-pelaku seni atau ke masyarakat yang memang belum tersentuh
baik dari bantuan pemerintah ataupun kota dan sebagainya, itu memang kita ada tim kita yang mendata itu, dan kita datang ke sana dan ternyata masih ada orang yang masih tinggal satu rumah, rumahnya juga ya bukan rumah betang, tetapi mereka punya kamar masing-masing dan situ ada 3 kakak, 3 keluarga. Nah, jadi seperti rumah betang juga. Nah, artinya di situ bahwa masyarakat Dayaknya sendiri itu mereka memang hidup berbudaya, menghargai, juga istilahnya bisa akur di situ, dan terus mereka sampai saat ini mempertahankan. Oke. Kalau dari segi busana, Ibu, kita melihat ketika busana adat Dayak saja, kita ambil contoh real kita di sini. Ketika digunakan itu hanya pada event-event tertentu. Adakah mungkin nanti ke depan, mungkin di dalam busana ini mungkin bisa digunakan pada saat tidak hanya event-event tertentu, sehingga lebih familiar lagi di masyarakat? Iya, kalau saya lihat kan setiap hari Kamis itu kan menggunakan baju batik Dayak, batik Kalteng. Nah, jadi itu setiap hari Kamis juga menggunakan lawung. Itu juga sudah salah satu bentuk daripada kita juga melestarikan daripada busana, daripada adat istiadat kita. Dan di situ juga aku lihat juga berkreasi ya untuk motif-motifnya, juga untuk bahan-bahannya juga gitu kan, sudah mulai banyak kreasinya. Dan itu mudah-mudahan kedepannya juga akan mungkin ya jangan setiap hari Kamis, mungkin seminggu 2 kali gitu kan, entah hari apa yang memang bisa disesuaikan berdasarkan kesepakatan dari pemerintah daerah. Nah, bahkan kalau kita lihat kan menggunakan kebaya gitu kan, nah perempuan dengan kebaya, nah itu kan motif-motif Kalteng ya, mungkin itu bisa juga kita buat gitu kan, entah hari apa gitu kan. Nah, jadi KSBN mungkin juga mensosialisasikan nih, mungkin ibu-ibunya menggunakan tas dari rotan dengan harga yang sama, kualitas lebih unggul kalau rotan. Mungkin teman-teman KSBN juga menjadi salah satu nanti untuk mensuplai itu, sehingga pengrajin-pengrajin kita rotan, anyaman dan lain-lain ini bisa terus bergeliat. Ibu, yang saya tanyakan, event yang rencananya akan digelar oleh KSBN sendiri ke depan? Rencana kami memang kita mau buat semacam satu fashion ya, fashion. Mungkin kita buat fashion dengan menggunakan busana-busana daerah. Mungkin tapi agak berkreasi, entah itu dari bahan-bahan apa saja. Nah, itu salah satu event yang kita mau masukkan program juga. Terus yang kedua, kita juga mau membuat satu wadah yang mana kita ingin perempuan ataupun wanita ataupun anak-anak yang ada di Kalimantan Tengah ini untuk bisa menjadi orang yang siap kita ke depannya, entah itu sekolah modeling atau mungkin sekolah seni lukis. Jadi mungkin itu nanti yang masuk program mungkin di dalam kurikulum SMK atau seperti apa, Bu? Mungkin itu masuk dalam program kerja kita. Program kerja, program kerja kita. Kemudian, Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika KSBN ini menggelar suatu event, tapi tetap yang namanya memperhatikan protokol kesehatan, karena kita memang masih di masa COVID seperti ini? Ya, memang saat ini kan kita menuju ke new normal. Iya, tatanan hidup baru. Ya, tatanan hidup baru. Memang kita saat ini juga melakukan kegiatan juga kan hanya di dalam rumah. Bahkan kami juga tetap berkreasi walaupun di dalam rumah. Jadi kawan-kawan juga yang mempunyai seni pahat, dia memahat di rumah, terus kita masukkan, kita promosikan. Terus ada kawan anggota kita juga dia membuat masker dari rotan. Bahkan saya juga sempat dikasih lihat itu masker dari daun pandan ya. Dan itu selalu wangi. Nah, itu kan satu kreasi yang menurut saya kenapa nggak kita gunakan, kita promosikan. Kalau dengan aturan pemerintah pelonggaran PSBB sekarang, kita sudah masa transisi ke new normal, adakah kemungkinan dari teman-teman KSBN sendiri ketika menggelar suatu pagelaran mungkin dengan tetap penari mengatur jarak, kemudian Ibu tadi mengatakan menggunakan masker, apakah ada, Bu, seperti itu mungkin ke depannya nanti?
Ya, memang karena mau tidak mau ya, mau tidak mau dengan situasi seperti ini, ya kita harus, tidak mungkin kita hanya stuck di tempat dan Ya. tidak mungkin kita hanya berdiam di rumah. Nah, jadi new normal yang akan kita lakukan ke depan itu juga tetap memperhatikan kesehatan, karena memang yang kita lawan ini kan musuhnya tidak kelihatan, gitu kan. Iya. Jadi sepertinya tidak apa-apa, tetapi Ternyata apa-apa. ternyata ada apa-apa. Sebagai carrier pun kita tidak tahu di sini. Iya, dan dampaknya juga itu juga berasa, baik pun ekonomi, sosial, dan budaya itu berdampak bahkan seluruh dunia. Termasuk para pelaku usaha. Ya, termasuk semua pelaku usaha juga merasakan itu, dan saya juga berterima kasih buat pemerintah pusat juga ya, karena ada kebijakan-kebijakannya juga membantu daripada masyarakat yang berdampak daripada COVID-19 ini. Ya. Dan kami dari KSBN-nya sendiri juga, ketua umum kami juga sudah mensosialisasikan untuk selalu menggunakan masker, gitu kan, apapun kegiatan kita, juga ya sering-sering cuci tangan juga, dan memang itu yang harus kita lakukan. Kalau ke depan Bu, yang untuk para pelaku seni sendiri, pelaku usaha sendiri, khususnya di bidang seni dan budaya ini, apa yang akan dilakukan teman-teman untuk membackup mereka? Mungkin dari segi, karena sekarang mereka tidak bisa melakukan pertunjukan, mereka tidak bisa melakukan aktivitas lebih lagi, ada nggak yang akan di gebrakan-gebrakan seperti apa membantu teman-teman ini sehingga mereka terus up, tidak stagnan seperti ini? Iya. Kalau saya lihat dan saya perhatikan, memang gerakan dari Dinas Pariwisata ataupun Kementerian Pariwisata juga sudah banyak juga gebrakan-gebrakan yang dilakukan. Yaitu salah satunya melakukan event ataupun suatu perlombaan melalui virtual. Itu juga sudah dilakukan. Bahkan bertandingnya juga ataupun beraktivitas juga dari Menggunakan daring. Daring dalam istilahnya, ataupun melakukan latihan di tempat lapangan terbuka dengan melakukan Tetap social jaga jarak. distancing itu kan. Nah, jadi itu juga sudah dilakukan gitu kan. Jadi sehingga kegiatan seni ini pun tetap berlanjut walaupun di era COVID-19 ini. Kalau dari teman-teman KSBN sendiri, apa yang akan dilakukan ke depan ini Bu? Event seperti apa? Ya, eventnya tadi ya seperti saya sampaikan ya, kita ingin melakukan event-event misalnya seperti kemarin saya bicara-bicara dengan kawan-kawan itu, kita ingin seni lukis mungkin. Nah, jadi seni lukis yang mau kita kembangkan. Nah, jadi mungkin siapa yang bisa melukis di situ kan, KSBN bisa memfasilitasi itu. Iya. Itu salah satu dalam waktu dekat ini setelah kami pelantikan. Nah, tapi mengingat situasi new normal seperti ini, ya mungkin kita lebih efektifnya tahun depan, tetapi untuk sekarang ini mungkin kita hanya melalui Fitcom ataupun media daring saja. Ya. Ibu, saya tertarik terakhir karena kita sudah berada di penghujung acara. Pendanaan KSBN sendiri itu dari mana sih sebenarnya Bu? Bagaimana kalau misalnya KSBN mengatakan dananya kurang, mau bikin event ini susah? Singkat saja Ibu. Ya, selama Ibu ini kalau masalah dana Ibu tersenyum. Saya curiga jangan-jangan dananya ini banyak. justru itu gitu kan, saya jadi tersenyum saja gitu kan, karena memang selalu dalam satu organisasi itu tuh kan kendala dana. Atau dana ini sudah banyak, Ibu bingung mau menggelontorkan kemana? Kan itu pertanyaannya cuma dua. Ya, jadi kalau masalah dana ya selama ini kami, karena saking semangatnya juga kawan-kawan itu kami mandiri, sampai saat ini kami mandiri. Jadi saya salut dan berterima kasih buat kawan-kawan pelaku seni. Mereka itu melakukan kegiatan itu, mereka tidak pernah menanyakan biaya sama saya. Tidak pernah menanyakan biaya dan tidak pernah mau minta ini, minta itu, tidak. Tapi mereka bilang, saya Bu, kami pengen KSBN menjadi besar di Kalimantan Tengah ini. Kami pengen KSBN ini menjadi satu wadah untuk para seniman yang betul-betul profesional dan betul-betul mengakomodir kepentingan daripada pelaku seni. Tapi sebenarnya bisa tidak ya? Pelaku seni ini dia hidup atau memiliki income dari dia sebagai pelaku seni, Bu, sebenarnya? Sebenarnya ya, kalau untuk saat ini ya, kalau suasana normal-normal aja, ekonomi baik, terus semuanya berjalan normal, aku rasa tuh ya semuanya itu bisa mendatangkan sesuatu yang
baik gitu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi karena situasi dan saat seperti ini itu semuanya serba stuck, serba susah. Jadi ya, kami dari pelaku seni itu mencoba untuk berkreasi, mencoba untuk mencari sesuatu yang istilahnya bisa untuk bertahan. Karena sekarang ini kan bertahan hidup aja udah bagus gitu kan, boro-boro yang lain-lain gitu kan. Nah makanya ini dalam hal ini juga mudah-mudahan seperti yang dilakukan oleh Kapolda Kalteng diikuti juga oleh instansi yang lain-lain, sehingga itu juga minta mendatangkan satu kreasi, sehingga itu bisa mendatangkan satu income yang lain bagi pelaku-pelaku seni. Nah juga untuk seperti tadi kembali saya katakan bahwa seni pahat, seni lukis dan sebagainya itu juga ya kapan perlu di kantor gubernur atau di instansi tertentu mempunyai seni lukis yang betul-betul ada ciri khas Kalimantan Tengahnya. Oke. Terakhir Ibu, pesan yang Ibu sampaikan untuk pelaku usaha dan juga pemerintah di sini Ibu. Ya, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, juga Pak Sekda Kalimantan Tengah, juga untuk Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Tengah yang sudah mendukung daripada keberadaan terbentuknya Komite Seni Budaya Nusantara, karena saya juga selalu koordinasi dengan pihak pemerintah, karena tanpa dukungan dari pemerintah untuk Komite Seni Budaya Nusantara yang adalah satu wadah untuk tempat menampung seluruh pelaku seni dan budaya yang ada di wilayah Kalimantan Tengah khususnya dan umumnya seluruh Nusantara, dan kami juga mohon agar ini menjadi satu sinergi, satu kerjasama, dan kita juga bisa terus menjadi satu wadah yang istilahnya terus bisa mengembangkan, mempertahankan, melestarikan, bahkan kita terus bisa membuat bahwa seni dan budaya adalah satu wadah yang mempersatukan visi misi kita, mempersatukan NKRI dan mempersatukan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada narasumber malam hari ini, Insinyur Elisa Lambung, Ketua DPW Komite Seni Budaya Nusantara KSBN Provinsi Kalimantan Tengah, sudah berkenan hadir di studio Jurnal TV. Kedepan kita akan bertemu lagi Bu dengan tema yang berbeda. Ya. Pemirsa, seni adalah bahasa universal. Budaya kita, kesenian kita, kitalah yang melestarikan. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam budaya dan selamat malam.